Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nada Romadona Yanuar, peserta Latsar CPNS tahun 2026. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN yang menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari intervensi publik. Sistem merit pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Contoh, memastikan promosi, mutasi, dan pengembangan karir ASN dilakukan secara adil. Penilaiannya berdasarkan kontribusi nyata dan kompetensi sehingga meminimalkan faktor subjektif dalam pengembalian keputusan. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan berkeadilan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Meningkatkan akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugasnya, menciptakan transparansi dalam pengelolaan ASN. Tahapan manajemen ASN. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penguatan budaya kerja dan institusi. Yang keempat, pengelolaan kinerja. Yang kelima, pengembangan talenta dan karir. Yang keenam, pengembangan kompetensi. Yang ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan. Yang kedelapan, pemberhentian. Smart ASN merupakan konsep atau tujuan untuk menciptakan ASN yang memiliki kompetensi kinerja dan profesionalisme tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi, khususnya di era digital. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi di dunia digital. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, mengoperasikan komputer, smartphone, dan aplikasi Word, Excel, Google Docs, menggunakan email secara efektif, membuat presentasi atau konten media sosial, menggunakan platform pembelajaran online seperti Zoom atau Google Classroom. Digital ethics merupakan kemampuan memahami dan menerapkan norma serta etika saat berinteraksi di ruang digital. Contohnya, tidak menyebarkan hoax, menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, menghargai karya orang lain, tidak plagiarisme, tidak melakukan cyberbullying. Digital culture merupakan kemampuan memahami dan berpartisipasi dalam ruang digital secara positif sesuai nilai kebangsaan. Contohnya, menyebarkan konten yang edukatif dan positif, menghargai perbedaan pendapat di media sosial, menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif seperti bisnis online, kampanye sosial, kemudian mempromosikan budaya Indonesia melalui platform digital. Digital safety merupakan kemampuan melindungi diri dan data pribadi di dunia digital. Contohnya, menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak membagikan data pribadi sembarangan, waspada terhadap phishing dan penipuan online. Eye-opener mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pembaruannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal yang membuka wawasan yaitu ASN bukan sekedar pegawai pemerintah, tapi profesi. ASN diposisikan sebagai profesi dengan standar kompetensi, kode etik, dan sistem merit. Yang kedua, sistem merit lebih penting daripada senioritas. Promosi jabatan seharusnya berbasis kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan atau lama kerja. Yang ketiga, manajemen ASN mencakup siklus penuh SDM mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pemberhentian. Yang keempat, kinerja diukur secara terstruktur. Ada sistem evaluasi berbasis target, SKP, bukan hanya kehadiran. Kemudian, konsep Smart ASN banyak dikembangkan oleh Kementerian Pan-RB sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital. Hal yang membuka wawasan yaitu yang pertama, ASN harus melek teknologi
bukan hanya bisa administrasi. Smart ASN dituntut menguasai digitalisasi, layanan publik. Yang kedua, integritas dan nasionalisme tetap menjadi dasar. Smart bukan hanya pintar teknologi, tetapi juga beretika dan berkarakter. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan. Perubahan regulasi, sistem kerja digital, hingga pelayanan berbasis aplikasi menuntut ASN cepat belajar. Keempat, mindset melayani bukan dilayani. Orientasi Smart ASN adalah pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Penerapan di unit kerja, manajemen ASN memastikan SDM tepat jumlah, tepat kompetensi, dan dinilai secara objektif. Sedangkan Smart ASN memastikan SDM rumah sakit adaptif digital, berintegritas, dan fokus pada pelayanan pasien. Demikian penjelasan materi tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.